bioplok. Poin kedua yang menyebabkan kerugian bagi pemula dan merupakan keuntungan bagi para profesional atau Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat konsorsium, semoga tetap semangat, tetap sehat untuk belajar bersama dan sukses bersama. Tren positif pertumbuhan pembudidaya ikan nila dengan sistem bioplok selama 3 tahun terakhir, pertumbuhannya sangat signifikan. Bisa dilihat dari maraknya pada media sosial, terbentuknya grup-grup yang membahas tentang budidaya ikan nila dengan teknologi bioplok atau sistem bioplok. Berhubungan dengan itu, bahwasanya pada budidaya ikan nila sistem bioplok tidak serta-merta apa yang disajikan itu dalam hal informasi maupun pengetahuan ataukah sebuah pengalaman, tidak serta-merta itu merupakan hal yang bisa kita praktekkan secara mentah, sahabat konsorsium. Artinya, sahabat konsorsium yang hendak memulai atau yang baru akan mempraktekkan budidaya ikan nila dengan sistem bioplok perlu pemahaman supaya kedepannya tidak terlalu banyak membuang baik dari waktu, tenaga maupun juga modal yang kita pakai, sahabat konsorsium. Olehnya itu saya lewat channel kita ini, channel kebanggaan kita SMS Farm, akan menyajikan dalam bentuk bagaimana kerugian, beberapa kerugian yang dilakukan oleh para pemula dan juga sebagai keuntungan bagi profesional. Baik sahabat konsorsium, poin pertama yang merupakan kerugian pemula dan merupakan keuntungan sebagai startup dalam memulai budidaya ikan nila sistem bioplok adalah: 1. Perawatan dan pemeliharaan bibit atau benih ikan nila. Bisa dikata hampir semua pemula dengan tren positifnya pertumbuhan pembudidaya ikan nila sistem bioplok 3 tahun terakhir, termasuk saya juga ya, SMS Farm, bahkan bisa dikata tidak punya pengalaman dalam hal budidaya ikan nila sebelum melakukan budidaya ikan nila sistem bioplok. Jadi kecenderungannya pemula banyak mengalami kerugian di sini dengan kematian bibit benih ikan nilanya karena tidak punya pengalaman dan pengetahuan menangani bagaimana merawat dan memelihara ikan nila, benih ikan nila sampai berukuran layak untuk masuk pada kolam bioplok atau sebelum diaplikasi ya, sahabat konsorsium. Karena dalam melakukan budidaya ikan nila sistem bioplok, ukuran bibit benih di bawah 5 cm itu sangat sulit, sahabat konsorsium. Tapi sebenarnya ini juga bisa dilakukan bagi mereka yang sudah profesional
yang sudah skala industri sahabat konsorsium. Jadi disinilah kita kala sebagai skala rumahan, kala startup dalam melakukan pembesaran untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal dari sisi keuntungannya. Jadi kita berbicara mengenai kerugian dari sisi ekonominya sahabat konsorsium dan menjadi keuntungan bagi industri karena sudah memiliki bahkan pemijahan sendiri dan profesional dalam menangani pemeliharaan bibit sebelum masuk aplikasi bioplog. Poin kedua yang menyebabkan kerugian bagi pemula dan merupakan keuntungan bagi para profesional atau budidaya kelas industri, yaitu bagaimana menciptakan plog. Tidak bisa dipungkiri, saya sebagai peserta atau anggota grup di banyak media sosial termasuk Facebook dan grup WA sering mendapatkan keluhan dari banyak pemula yang apalagi mereka tidak punya basic dalam hal budidaya ikan nila, kesulitan membentuk air bioplog. Sudah aplikasi gagal, kuras, aplikasi lagi gagal, kuras, aplikasi lagi. Itu merupakan tanpa kita sadari sahabat konsorsium, di situ sudah kita kalah waktu, rugi dalam hal masa pembesaran pada budidaya ikan nila sistem bioplog. Bukan karena saja ikannya jadi stres sahabat konsorsium. Pada saat terjadi begitu, kuras, kuras dan aplikasi lagi, itu otomatis pemberian pakannya juga pasti tidak rutin sahabat konsorsium. Kenapa tidak rutin? Karena setiap melakukan aplikasi tentunya pemberian pakan juga diminimalisir supaya bisa membentuk air bioplog. Dan ini merupakan keuntungan bagi kelas industri sahabat konsorsium atau yang sudah profesional. Sekali aplikasi mereka tidak pernah lagi melakukan pengurasan dalam hal kegagalan membentuk air bioplog sahabat konsorsium. Jadi betul-betul waktu sudah efisien dalam melakukan pembesaran budidaya ikan nila sistem bioplog. Aplikasi pertama, aplikasi kedua, dan aplikasi susulan lainnya itu tidak menghambat pertumbuhan ikan sampai panen. Dan poin ketiga, poin terakhir yang menyebabkan kerugian bagi pemula dan sekaligus merupakan keuntungan bagi profesional atau kelas industri, yaitu selalu gagal merawat dan mempertahankan air kolam bioplog. Ini terbukti dengan seringnya saya menyimak pada media sosial di grup-grup bioplog bahwa mereka sering mendapatkan kematian ikan padahal ukuran ikan sudah lebih 100 gram. Padahal semestinya pada air kolam bioplog, pada kolam profesional atau kelas industri, ukuran ikan seperti itu sudah sangat kecil resiko mengalami kematian sahabat konsorsium. Itu artinya bagi para pemula mendapatkan kerugian padahal ikan sudah berukuran besar karena sulit dalam merawat atau mempertahankan air kolam bioplog. Dalam hal ini manajemen amoniak, karena kecenderungan ikan mati pada saat ukuran besar itu yaitu karena keracunan sahabat konsorsium. Baik sahabat konsorsium, terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.